Balik lagi Kang ke ini pertanyaan. Ya, Kata oke, Kakang oke. kan bahwa syahadat itu kita harus bersyahadat setiap hari malah ya. Nah, Sementara kan kita tahu syahadat itu kan kalau secara awam tahunya kan untuk masuk Islam Kang. Ya kan? Karena kita juga syahadat juga ada di sholat kita juga ada syahadat. Jadi gimana Kang tentang menyikapi masalah syahadat nih Kang? Untuk perjelas Kang. bagaimana istilahnya kita selalu bersyahadat ya kan? Harus selalu bersyahadat itu setiap kenapa hari. tuh Kang? Bisa seperti itu Kang? Nah, karena seperti ini, syahadat adalah menguatkan iman Islam kita seperti itu. Karena asyhadu alla ilaha illallah hablum minallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah adalah hablum minan. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kan kalau kita kajikan Panjang panjang ya. banget Ya, seperti simpelnya itu, aja kenapa simpelnya kita aja. harus seperti nah ini kok ada syahadat lagi sementara kita sudah muslim tapi disuruh syahadat lagi. Nah, Jadi kadang ada muslim itu yang nggak terima Kang, wah saya sudah Islam syahadat lagi emang saya harus masuk Islam lagi kan gitu kan. Gimana, jadi Kang? bukan seperti itu kajiannya. Siap, siap, Kang. Jadi bersyahadat setiap hari bukan berarti kita mengucap 2 kalimat syahadat kita Islam lagi, bukan seperti itu. Kita dari kecil dan dari setelah lahir itu sudah keadaan Islam. Ya. Itu kita harus imani, Ya. itu aja udah cukup. Nah, kita untuk keseharian maksudnya, untuk keseharian. Kita dimulai dari keluar rumah. Pada saat kita bekerja dan kita akan membawa kendaraan. Ya kan? Sebelum keluar rumah, kenapa sih saya sarankan membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum kita melangkah keluar rumah. Ya. Seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan di jalan kita tidak tahu terjadi apa. Ya. Betul ya? Kalau toh mudah-mudahan jangan ya kan. Kalau toh terjadi kecelakaan misalnya di jalan, ya kan? Apa kita sempat mengucap 2 kalimat syahadat? Ya kan? Pada saat itulah kita sudah di backup dari rumah, sudah iman Islamnya sudah ada, sudah kita bawa sampai di tempat kerjaan itu udah kita bawa. Oh itu kan kalau kecelakaan misalnya sampai orangnya meninggal kan seperti itu. Kalau tidak apa dapatnya, apa hikmahnya kan seperti itu. Insya Allah kita terhindar dari godaan, dari maksiat, dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu terhindarlah insya Allah dari maksiat. Nah itu pada saat kita keluar dari rumah. Saat kita ingin bekerja ya. Nah, bekerja. Nah, terus kalau masalah biasanya kan kita dari dulu tahu di masyarakat itu bahwa saat kita mau melakukan sesuatu apa semua kan harus dengan Bismillah ya Kang ya. Apa itu belum cukup Kang sehingga kita harus terus bersadar lagi? Kang? Bismillah adalah untuk memulai. Kan seperti itu. Hanya memulai kita ingin melakukan sesuatu, ya kan? Nah, tapi syahadat ini bukan memulai, bukan. Itu hanya menguat iman, keimanan lah ya ibaratnya. Ya, karena kan kita tahu bahwa memang di Islam kita Rasulullah mengajarkan banyak doa-doa setiap melakukan sesuatu ya kan ya. Tapi kan ini nggak semua orang mengerti karena semua hafal. Betul. Ya kan? Jadi di sini mungkin simpelnya kadang para ulama bilang yaudah Bismillah aja sudah cukup gitu kan. Nah sementara ini di dalam kita melakukan sesuatu. Nah berarti saat kita sudah Bismillah tapi dengan syahadat yang Kang Barit tadi coba terapkan ke masyarakat itu berarti untuk menguatkan iman Islam kita supaya kita jangan sampai tadi ada masalah di depan kita udah keimanan kita masih kuat saat kita ibaratnya itu dengan godaan-godaan. Jadi memang kita benar-benar dalam keadaan Islam, iman Islam gitu kan. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Nah, itu kan posisi pada saat kita keluar rumah, ya kan? Nah, terus kita kita aplikasikan pada saat kita istirahat biasanya kan makan di tempat kerja. Ya kan? Saudara-saudara, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Seperti ini,
pada saat kita makan di tempat kerja ataupun di warung, di luar rumah, seperti pada saat kita sudah bismillah membaca doa makan, ya, cobalah membaca 2 kalimat syahadat. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, tadi apa? Bismillah, doa makan, 2 kalimat syahadat. Pada saat kita makan suapan pertama, kita baca subhanallah. Nah, dan yang kedua subhanallah. Dan yang ketiga subhanallah. 3 kali. Setelah itu kita makan bebas. Ya, apa tuh Kang? Nah, pasti kan banyak yang bertanya kok seperti itu. Kita tidak tahu makanan itu apakah membuat penyakit untuk tubuh kita. Kan bisa aja, kadang kan kita bisa makan, bisa apa istilahnya perut kita tidak nyaman kan, bisa aja. Dan kita bisa saja, artinya kita nggak tahu lah makan itu mengandung racun atau mengandung apa hal-hal yang dilarang. Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi untuk menghindarin seperti itu ya, Kang ya. Jadi seperti ini. Fungsi dari subhanallah itu kita meminta kepada Allah mensucikan makanan. Oh, gitu. Seperti maksudnya itu. Oke, siap, Kang. Paham. Kalau misal ada orang yang benar-benar tidak suka, ya kan, sampai itu racun, misalnya, kita sudah bersahadat. Udah iman Islam kita masih kuat lah. Nah, seperti itu, gitu ya kan? Insya Allah lah kita selamat. Itu pas makan ya. Kita lanjut lagi nih, ya. Gitu ya kan? Lanjut. Nah, kita lanjut. Pada saat kita misalnya mau tidur, Kang Medi, ya kan? Kita sebagai kepala keluarga, apakah setelah keluarga itu anak istri tidur kita bisa jaga? Tidak bisa, ya kan? Kita tidur semua tuh, ya kan? Buat jaga diri aja. Nah, makanya pada saat malam ingin tidur, istri sudah tidur, anak kita sudah tidur semua, maka ikhlaskan diri kita mendoakan mereka, walaupun hanya 2 kalimat syahadat. Maksudnya gimana tuh? Caranya gimana? Setelah doa tidur, ya kan, kita doa tidur nih udah, baca 2 kalimat syahadat, ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ya Allah, saya titipkan badan saya dan saya titipkan anak istri saya, beri keselamatan, kesehatan sampai besok. Jadi kita titipkan, baca 2 kalimat syahadat, kita titipkan anak istri kita, diri kita pada saat kita tidur. Seperti itu. Insya Allah saat kita titipkan kepada Allah, ini nggak main-main, itu nggak main-main, luar biasa, dijaga bener, sangat dijaga. Seperti itu. Jangankan kita, diri kita, istilahnya menitipkan kepada Allah. Kita punya sesuatu, misalnya rumah yang ditinggalkan, kita khawatir kan, enggak ada orang kan. Nah, udah sebelum keluar rumah tidak ada orang, rumah ini udah kosong. Sebelum keluar rumah ya sudah baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya titipkan rumah saya kepadamu. Ya, tujuannya ya. Ya, seperti itu. Kita titipkan, jangan titip ke orang. Kalau titip ke orang, uang aja bisa kurang kan. Omongan bisa lebih seperti itu. Tapi kalau kita titipkan kepada Allah, dijamin oleh Allah. Seperti itu. Ya, luar biasa. Ini memang penonton ini jarang kita dapatin yang seperti ini. Mungkin ini salah satu masukan yang mungkin dapat dari pengalaman pribadi ini saya ini. Itu kita sebagai
sebagai manusia wajib hukumnya untuk selalu belajar. Kita bisa ngambil referensi dari manapun juga. Sesuatu apapun sesuatu yang baik itu dari manapun datanya kita terima, apalagi dari orang-orang yang sudah mengalaminya lah ya, merasakannya. Seperti itu. Oke, sangat paham Kang Bari. Gimana Kang? Dari bahasa kalimat titipan itu, ini saya dari almarhum Kiai Haji Abdul Hadi. Ya, itu dulu pesantren mana tuh Kang? Pesantren Al Istiqomah, Kaliwulu, Pleret, Cirebon. Oh, Kaliwulu, Cirebon. Cirebon. Pleret ya? Iya, Pleret. Al Istiqomah. Dari situ. Terus. Dan beliau itu yang memberi istilahnya kalimat itu iya. kepada Kang Bari dulu itu umur Kang Bari SMP kelas 2 lah ya. Berarti kalau umur 12 tahun 13 tahun lah itu ya. Iya segitu. Jadi beliau memberi istilahnya kalimat itu supaya kita selalu mengucapkannya seperti itu. Dan alhamdulillah dan kata beliau seperti ini Kang Bedi, kata beliau pada saat kita seyakin-yakinnya kita menitipkan kepada Allah apapun itu, badan kita, keluarga kita gitu, maka apa? Malaikat 40 yang bakal jaga kita. Itu bayangkan, itu beliau sendiri. Luar biasa berarti. Iya. Misalnya kita nggak tahu nih di tempat kerja ataupun di jalan ada huru-hara kan, keributan. Nah kita kan khawatir kan. Nah seperti itu. Maka saya titipkan kepadamu ya Allah, berilah keselamatan dunia akhirat. Nah, seperti itu. Insya Allah dijaga kita. Ya karena kita ini kan sebagai manusia ini kan kita nggak pernah tahu ya Kang ya. 1 detik ke depan, 1 menit ke depan itu kita nggak pernah tahu. Nah rahasia kita Allah sendiri yang karena kita memang kita nggak tahu dimanapun masalah ajal apa semua kita nggak pernah tahu kapan mungkin salah satu pelajaran yang sangat baik sekali untuk kita bahwa untuk dapat kita meyakinkan diri kita, menenangkan hati kita. Jadi Kang Bari tadi udah mengajarkan yang langsung didapat dari kiainya di mana tadi di Pleret ya. Iya. Di Pleret tadi itu di Cirebon Indramayu. Jadi, bukan Indramayu, Cirebon Pleret. Cirebon Pleret. Ya, jadi